kebetulan rumah itu dibangun dengan sentuhan budaya dan suatu saat saya ingin membina seni karawitan. Tapi Prof sudah menyatakan berhenti dengan dunia. Artinya Prof sudah pada satu titik berkata bahwa Prof akan mewakafkan hidupnya untuk manusia. Prof adalah tipe insinyur yang buat saya adalah out of the box. Maka jadi adalah kegagalan keseragaman. Kalau keseragaman mutu ini gagal, itu artinya adalah ada yang namanya kecelakaan konstruksi atau kegagalan proses konstruksi. Dan kalau dibiarkan, itulah hubungan dari aspek budaya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, tergantung dari waktu saudara-saudara insinyur seluruh Indonesia menonton podcast ini. Selamat datang di podcast Kiprah Insinyur untuk Indonesia. Kali ini kami akan, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bugi, saya anggota PII dari Jakarta Timur. Sore ini saya berkesempatan, alhamdulillah, dapat waktu dari seseorang yang sudah saya kenal cukup lama. Beliau adalah seorang yang menurut saya sangat egaliter. Beliau adalah orang yang tidak suka dengan menara gading. Dan beliau adalah seorang yang mempunyai visi yang menurut saya istilahnya adalah kebermanfaatan. Kali ini saya akan mencoba berdiskusi dengan beliau. Saya ingin tahu lebih dalam tentang beliau dari sudut pandang yang berbeda. Beliau adalah seorang tokoh dalam dunia keinsinyuran Indonesia. Sudah bertahun-tahun di pergerakan keinsinyuran Indonesia, tapi ada sisi lain yang mungkin saudara-saudara insinyur Indonesia juga harus tahu bahwa beliau adalah seorang budayawan. Selamat sore, Profesor Agus Taufik. Biasa kita panggil, soalnya kalau saya bilang Profesor Dr. Agus gitu ya, mungkin ada 1000 Agus di dunia ini ya, atau 1002 sekarang mungkin. Tapi kalau namanya Profesor ATM cuma satu. Selamat sore Prof ATM. Selamat sore Mas Bugi. ATM itu adalah akan terus menginspirasi. Alhamdulillah. Terima kasih Prof ATM. Baik. Iya. Prof ATM yang saya kenal selain seorang insinyur, beliau adalah seorang budayawan. Cukup unik beliau karena beliau ini adalah seorang tokoh budayawan di bidang seni karawitan. Beliau mempunyai sebuah padepokan dan mempunyai gamelan yang cukup langka di Indonesia karena gamelannya 3 pangkon ya Prof ya. 3 pangkon itu sangat lengkap dan jarang di Indonesia. Dan hari ini yang belajar di padepokan beliau itu lebih kurang sekitar 22 kelompok, Prof? Iya, satu kelompok kurang lebih 40 orang. Satu kelompok 40 orang dan itu rutin setiap hari. Iya. Punya guru 3. Iya. Dan sudah berkiprah lebih kurang berapa tahun, Prof, padepokan ini? Ya, hampir 20 tahun lebih. Hampir 20 tahun lebih dan menempati rumah pribadi, Prof? Betul, karena memang kebetulan rumah itu dibangun dengan sentuhan budaya dan suatu saat saya ingin membina seni karawitan. Seni karawitan, Prof. Dan yang menarik hasil cipta rasa karya Prof dalam membina seni karawitan ini sudah menasional juga ya, Prof? Iya, banyak kegiatan-kegiatan nasional yang diikuti dan kami sah legal karena memiliki nomor induk kesenian. Nomor induk kesenian. Ya, dengan nama Padepokan Brayat ATM. Baik, Prof. Dan yang paling menarik yang saudara-saudara insinyur Indonesia harus pahami bahwa untuk belajar karawitan di tempatnya Prof itu gratis, pakai dapat teh panas legi dan kental dan singkong ya, Prof. Ya, berbagai macam ubi-ubian, pisang dan sebagainya, semua adalah komoditi lokal. Tapi Prof sebetulnya bukan seseorang yang
Prof belum punya pesawat terbang toh? Oh tidak Tidak punya jet pribadi. Iya, tidak Prof perlu. juga nggak punya rumah di Hawaii. Enggak. Tapi Prof sudah menyatakan berhenti dengan dunia. Iya. Artinya Prof sudah pada satu titik berkata bahwa Prof akan mewakafkan hidupnya untuk kemanusiaan. Iya. Dalam hari ini Prof sudah buktikan selama 20 tahun secara istiqomah terus menerus dari kecil sampai sebesar ini dengan segala macam daya upaya. Betul. Prof mengembangkan seni karawitan. Iya. Sebuah usaha yang luar biasa saudara-saudara semua. Saudara-saudara, kalau kita tahu mengembangkan seni karawitan itu tidak mudah. Memang tidak mudah. Butuh istiqomah, terus menerus konsisten. Konsisten. Enggak cuman biaya, tapi Iya. juga tenaga dan network ya Prof. Iya. Jaringan. Betul. Jaringan yang Prof gunakan sekarang sudah terbukti bisa mengembangkan padepokan Prof menjadi sebuah padepokan kelas nasional untuk karawitan. Ya, karena budaya itu kalau kita sudah punya niat wakaf, maka Tuhan akan memberikan rezeki. Amin Prof. Pasti. Amin. Kalau 3 guru mengajar karawitan tiap hari ya rame, itu kan harus diberikan jeripaya sebagai penghargaan Betul. atas pengembangan seni karawitan. Kami paham Prof, kami insinyur Prof, kami bisa kira-kira ngitung lah. 22 kelompok kali 40 orang setiap hari. Berapa banyak teh yang harus disiapkan, kemudian setelah mereka selesai tentunya harus dirapikan, disapu, dipel. Betul. Kalau hujan harus diberesin sehingga nanti teman-teman mau latihan datang dalam kondisi yang bersih, yang nyaman. Yang Prof dapatkan sebuah keindahan, kenyamanan hati. Betul. Bunyi gamelan di rumah setiap hari. Iya. Amin. Wuri-wuri budaya itu, Wuri-wuri budaya. kalau bukan insinyur siapa lagi? Exactly Prof. Iya. Dan kemudian saudara-saudara semua, saudara-saudara insinyur semua harus tahu bahwa Prof dikaruniai 3 putra ya Prof. Iya. Semuanya sudah mandiri Prof. Sudah mandiri, sudah berkeluarga masing-masing, sudah sibuk dengan keluarganya masing-masing. Dan sudah bahagia dengan jalan hidupnya sebagai dokter spesialis Betul. Prof. Sehingga rumah yang kami huni sekarang ini supaya rame, tidak kesepian kami di hari tua, maka disitulah kami bangun sebuah sanggar tari dan sanggar karawitan. Amin. Tapi putranya Prof tidak butuh dicarikan pekerjaan toh? Oh tidak, Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka mandiri, tidak merepotkan orang tua semua. Dan juga tidak merepotkan sanak saudara. Bahkan yang kami ini lain. tidak pernah dititipi cucu. Artinya mereka sudah bisa menyelesaikan persoalan-persoalannya. Alhamdulillah. Biasanya kalau jadi orang tua kan dititipi cucu, jadi sibuk gitu ya. Kadang-kadang kami merindukan kesibukan itu. Tapi mereka mengendaki tidak boleh karena biar menikmati hari tua dengan baik. Exactly Prof. Jadi itulah sosok Prof ATM yang saya kenal selama ini. Saya memang tidak terlalu aktif di dunia PII, tapi secara on and off saya hadir. Tapi saya mengenal Prof dari sosok yang lain. Prof adalah tipe insinyur yang buat saya adalah out of the box. Saya bersyukur saya pernah ketemu dalam kehidupan saya dengan seorang Prof ATM. Dengan karyanya yang buat saya out of the box Prof. Terima kasih. Betul. Akan tetapi ada satu hal yang menggelitik di hati saya. Cukup kaget saya ketika saya melihat ada 10 calon waketum dan nama Prof ada di situ. Buat apa? Saya bertanya-tanya dalam hati, buat apa Prof? Seorang Prof ATM yang sudah bahagia dengan dunianya dan sudah meninggalkan dunia dalam arti keduniawian dan sudah mewakafkan hidupnya untuk kepentingan orang yang cukup besar. Dan kita bicara soal budaya Prof. Pelestarian budaya itu adalah something big Prof. Dan itu semua tanpa bantuan siapapun dan itu adalah jerih payah Prof sendiri. Dan kenapa sekarang Prof kok mau mencalonkan jadi waketum PII? Ini sangat menggelitik saya Prof. Boleh kami dijelaskan Prof? Iya, saya ini kan hampir kesehariannya kan memang bekerja di dalam praktek keinsinyuran, terutama di infrastruktur. Dan kebetulan dalam karir saya ini, saya berada di sebuah lembaga yang ngurusi tentang jasa konstruksi, ya, lembaga pengembangan jasa konstruksi. Dan tugas spesifik saya dari Pak Menteri adalah bertanggung jawab di dalam
menganalisis persoalan-persoalan kegagalan bangunan. Jadi kegagalan bangunan ini kan sebuah output buruk, ya, yang sebenarnya dibangun oleh sebuah proses sebelumnya. Jadi kalau saya bicara konstruksi itu ada proses konstruksi, ada proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Saya mencoba ingin melihat kenapa sih kok banyak bangunan-bangunan kita itu tidak mencapai umur yang diharapkan sesuai umur rencana. Itu saya lihat ada sebuah proses. Itu. Nah, proses ini menyangkut persoalan manusia. Karena itu datang dari manusia, melalui manusia, untuk manusia. Ini contoh yang konstruksi. Saya rasa di ilmu hayati juga sama. Betul. Ketika kita bicara peternakan, kita bicara pertanian, kita bicara kehutanan. Kalau di konstruksi kita mengenal gagal bangunan, tetapi kalau di kehutanan gagal tumbuh. Kalau di peternakan gagal produksi peternakan. Kalau di pertanian gagal panen. Jadi kegagalan-kegagalan ini sesungguhnya itu berangkat dari sebuah penyimpangan yang terjadi pada proses. Nah, penyimpangan ini adalah persoalan yang terkait dengan moral, terkait dengan etika, Manusianya. karakter manusia. Dalam hal ini Karakter adalah insinyurnya. moral. Iya, insinyur itu adalah manusia. Itulah yang menyebabkan saya tertarik untuk melihat satu fenomena di mana 2,5 juta sarjana keinsinyuran itu berpraktek di dalam sektor jasa konstruksi. Ini satu contoh saja yang paling dominan. Itu jasa konstruksi. Ya, dominan. Karena jasa konstruksi itu pemahamannya adalah arsitektur, sipil, mechanical, ya, terus pengembangan Landscaping. wilayah, kota, iluminasi, ya, Transport. semuanya termasuk persoalan-persoalan terkait dengan manajemen pelaksanaan atau manajemen konstruksi, manajemen proyek. Sangat kompleks. Dan ini terlihat yang menginspirasi saya, ada sesuatu ini. Sesuatu. Dalam praktek insinyuran ini ada sesuatu yang harus diluruskan. Sesuatu yang bengkok yang harus diluruskan. Sesuatu yang sangat bengkok yang kadang-kadang sulit untuk diluruskan, tetapi ini tantangan untuk meluruskan, yaitu persoalan yang terkait dengan moral hazard. Persoalan yang terkait dengan malapraktek. Karena kalau moral hazard itu dibiarkan, langkah berikutnya malapraktek. Kalau malapraktek itu dibiarkan dalam prosesnya, maka jadi adalah kegagalan keseragaman mutu. Kalau keseragaman mutu ini gagal, itu artinya adalah ada yang namanya kecelakaan konstruksi atau kegagalan proses konstruksi. Dan ini kalau dibiarkan, ya ini budaya membiarkan sebuah kesalahan ditutup-tutupi, maka pada saat nanti akan jadi gagal bangunan. Kalau semuanya terjadi, kita akan mengalami sebuah kegagalan sektor konstruksi. Dan ini adalah tumpuan kesalahan insinyur. Sebentar Prof, saya ada lihat garis merah ini Prof. Prof datang masuk ke dunia budaya karawitan. Artinya Prof melihat something wrong di situ. Prof lihat bahwa dunia karawitan kita kalau tidak dikelola dengan baik akan punah. Ya. Sehingga Prof datang, Prof mengelola dan Prof selama 20 tahun secara konsisten istiqomah berhasil melestarikan dan membesarkan, paling tidak untuk lingkungan Prof sendiri. Ya. Pak Depokan, Pak Karawitan Prof sudah menjadi something big di sana. Ya. Dan kemudian hari ini Prof melihat bahwa dunia insinyur kita ada yang sangat bengkok. Dan Prof terpanggil untuk meluruskan. Ya. Saya ulangi lagi, apakah panggilan ini yang menyebabkan Prof datang turun untuk mencalonkan diri sebagai Waketum PII? Ya. Alhamdulillah. Ya, karena gini, karawitan itu tidak bisa dimainkan sendiri. Kalau orang karawitan untuk menghasilkan sebuah lagu yang indah didengar, itu adalah sebuah lagu yang dibangun dengan integrasi hati, sinkronisasi rasa, dan menghilangkan keegoisan. Itu saya gambarkan di dalam pembangunan di Indonesia, itu kita harus menghilangkan ego sektoral, sinkronisasi aturan, integrasi antar lembaga, kolaborasi. Itu saya belajar dari karawitan. Karena ada satu alat
yang salah, maka dia akan mau sangat berpengaruh terhadap indahnya Harmoni. sebuah lagu tadi, harmoni lagu. Ya. Dan itu tidak boleh orang merasa yang paling hebat ketika memainkan. Saya yang paling bisa, tidak bisa. Dan itu dipimpin oleh seorang guru yang harus dipatuhi. Guru karawitan terus harus dipatuhi. Ketika dia bilang A, ya A yang diketuk. Nah ini yang menginspirasi saya ketika saya mencoba di lembaga di mana saya mengabdi di situ, saya lihat persoalan infrastruktur itu adalah persoalan yang terkait dengan persoalan kolaborasi, persoalan integrasi, sinkronisasi, harmonisasi. Contoh, orang sekarang pada memiliki sertifikat kompetensi kerja. Itu untuk syarat bekerja pada keahliannya kerja pada sektor masing-masing. Ya. Ternyata orang yang punya SKK ini bisa salah ketika dia tidak menjalankan tadi harmonisasi, kolaborasi, integrasi, ya dan sebagainya. Nah, kita tidak ingin salah. Harus ada guru yang bisa mengatur semuanya biar nggak salah. Maka lahirlah yang dinamakan BII sebagai lembaga yang disahkan berdasarkan undang-undang, yang lahir berdasarkan undang-undang, bukan perpres, bukan peraturan organisasi. Nah inilah melahirkan sebuah persyaratan praktek keinsinyuran. Loh, tadi ahlinya praktek keinsinyuran, tapi dia menjalankan keahliannya. Nah tadi saya katakan, jangan moral hajat ya, jangan malah praktek ya. Itu siapa yang menggerakkan? Hatinya. Hati itu siapa? Itulah surat tanda registrasi insinyur. Tempatkan STR itu ada di dalam hati, karena hati itu yang menggerakkan tangan dan tangan memegang SKK. Maka tangan tidak boleh salah, hati yang menggerakkan. Itulah hubungan dari aspek budaya. Gitu. Jadi kalau kita melihat hubungan STRI dengan SKK, harus kita lihat dari aspek budaya, itu, aspek kemanusiaan. Jangan dilihat dari persoalan implementasi teknologinya. Baik, Prof. Itu. Baik. Ini yang saya lihat dari Prof, insinyur beradab yang humanistik. Sebetulnya begitu kita bicara, saya ini kan orangnya kan gampang sekali ya. Kalau di level pendidikan itu saya level 2 lah. Padahal kan ada level 7 atau berapa. Jadi saya itu cuma antitesis gitu. Insinyur beradab yang humanistik. Berarti hari ini kita insinyur nggak beradab, Prof. Insinyurnya kurang humanistik. Kalau dari bukti-bukti sebagian besar beberapa kasus di sektor yang menunjukkan bahwa output produk dari praktek keinsinyuran itu banyak yang tidak bermanfaat atau belum bermanfaat secara maksimal dan sebagainya. Bahkan umurnya juga tidak terlalu panjang dan sebagainya. Bahkan dalam prosesnya itu ditemukan persoalan-persoalan korupsi, persoalan-persoalan moral hazard yang terjadi. Ini menggambarkan bahwa ada catatan sebenarnya. Ada catatan bahwa insinyur kita ini masih jauh kalau kita katakan untuk beradab. Tetapi di satu sisi masih banyak juga insinyur-insinyur beradab. Oleh karena itu menurut saya beradab itu harus selalu dijaga, harus selalu dipelihara, ditumbuh kembangkan. Proses membina, proses memelihara, proses mempertahankan dan menumbuh kembangkan beradab, itulah peradaban. Karena beradab itu sebenarnya, kalau saya sangat berterima kasih kepada para pemimpin bangsa yang membuat salah satu bunyi sila Pancasila itu adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih beradab itu? Beradab itu adalah memiliki kecerdasan kebaikan yang selalu bertambah, tiap hari bertambah. Itu namanya beradab. Lawannya biadab. Itu. Jadi apakah insinyur kita sudah beradab? Secara garis besar, secara umum sudah beradab, ya. Karena dia sudah, gitu. Tetapi peradabannya yang harus ditingkatkan. Nah, supaya kita bisa meningkatkan peradaban terus-menerus, maka pendekatan seorang insinyur dalam praktek keinsinyuran itu pendekatannya harus mengedepankan nilai manusia dan kemanusiaan. Jangan sampai produk praktek keinsinyuran
menyebabkan orang tidak damai. Luar biasa. Menyebabkan orang tidak sejahtera, tidak bahagia, tidak sehat, tidak selamat. Nah, ini berarti praktek keinsinyuran yang belum mengedepankan humanistik. Inilah sebenarnya yang harus kita tumbuh kembangkan ketika kita menjadi insinyur. Itu harus mengedepankan nilai-nilai manusia. Sangat penting ini. Karena apa yang kita bangun, apa yang kita rancang, dan apa yang kita budidayakan adalah untuk manusia. Oleh karena itu, humanistik itu Mas Bugi ya, itu dimulai dari mana? Pertama, berbudaya. Harus dari berbudaya. Budaya apa yang harus ditumbuh kembangkan bagi seorang insinyur? Budaya patuh. Patuh terhadap etika, kode etik, patuh terhadap standar, aturan. Patuh itu yang melahirkan beradab. Kalau dari berbudaya patuh, baru beradab. Kalau sudah berbudaya patuh dan beradab, maka dia akan menjadi orang yang berkeadilan. Nah, setelah berkeadilan, tentu menjamin keselamatan bagi semuanya, berkeselamatan. Kalau itu dijalankan semua, menjadi berkelanjutan. Karena kata berkelanjutan jangan diartikan hanya ramah lingkungan. Persoalan berkelanjutan itu adalah produk-produk keinsinyuran itu jangan sampai membutuhkan biaya pemeliharaan dan pengoperasian yang sangat mahal. Maka hak generasi ke depan tidak ada. Tidak bisa lagi membangun karena habis untuk memelihara dan mengoperasikan yang sudah ada dengan teknologi pada zamannya. Yes. Maka berbudaya, beradab, berkeadilan, berkeselamatan, berkelanjutan. Endingnya adalah humanistik. Pasti jelas itu akan memberikan, mengedepankan nilai manusia dan nilai kemanusiaan untuk apa? Untuk meningkatkan produksi ekonomi yang lebih baik. Terima kasih Prof. Inilah sosok Prof ATM yang saya kenal. Jadi saudara-saudara, tolong dengarkan baik-baik tadi apa yang sudah Prof ATM katakan. Bahwa yang kita kerjakan sekarang adalah untuk membuat sebuah peradaban keinsinyuran yang humanistik. Dan pada akhirnya ini akan memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Iya. Menarik Prof idenya dan itu memang yang kita butuhkan Prof. Tapi bagaimana? Paling tidak pertama kali Prof harus ketika Prof mudah-mudahan menjadi terpilih menjadi wakil ketua umum. Bagaimana Prof bisa mewujudkan ini semua? This is a big dream Prof. This is a big dream. Oke, tapi kita tidak hanya butuh mimpi Prof. Tapi kita paling tidak ada rule-nya bagaimana kita bisa mencapai. Bagaimana Prof bisa mengajak seluruh saudara-saudara insinyur Indonesia mengarah ke sana. Bagaimana Prof memberi konduktor. Dan bagaimana, jangan lupa juga pada saat Prof terpilih, Prof sebagai wakil ketua umum. Prof bukan ketua umum. Tentunya harus ada hubungan dan yang bisa mengendalikan PII pada tahun depan itu adalah ketua umum, bukan wakil ketua umum. Bagaimana Prof? Tolong kami dikasih guidance Prof. Ya, wakil ketua umum dalam budaya lembaga PII itu selalu dinonjobkan. Dia nunggu 3 tahun baru memulai. Ini menurut saya budaya yang seharusnya tidak boleh dipertahankan lagi dan tidak boleh dibudayakan lagi. Ya, jadi kalau saya diberi amanah untuk menjadi wakil ketua umum terpilih, maka saya akan bekerja bersama-sama kepada ketua umum yang sekarang ditetapkan. Tidak nonjob. Dengan Pak Ilham? Yes, harus bersama-sama. Kenapa harus bersama-sama? Karena saya harus membangun kesinambungan. Saya harus mendukung, mendampingi beliau secara aktif untuk bisa menyelesaikan persoalan secara bersama. Sekalipun saya hanya sebagai wakil, tapi minimal saya ikut merasakan bagaimana tantangan itu harus dijalankan secara bersama-sama. Kata kuncinya adalah kolaborasi, integrasi, sinkronisasi. Ya. Tapi kan belum tentu kalau Pak Ilham punya ide yang sama dengan Prof. Kalau kita bicara persoalan kemanusiaan, saya rasa seorang Mas Ilham Habibie adalah orang yang lebih humanistis. Kenapa? Karena saya sudah pernah bertemu 7 kali, dan saya pernah membicarakan 3 tahun ke depan Mas Ilham harus bagaimana.
itu kami sudah memberikan masukan pada tanggal 18 Januari tahun 2024 di rumah beliau. Kami paparkan karena beliau juga menginginkan kira-kira siapa yang bisa menyiapkan itu, kira-kira apa yang harus kita selesaikan. Ya, salah satunya adalah Dewan Insinyur Indonesia, salah satunya adalah percepatan jumlah anggota. Itu semua sebenarnya sudah kami bicarakan dan pernah kami sampaikan. Sehingga program-program saya yang saya buat itu sebenarnya sudah sinkron dengan sudah apa? align dengan programnya Pak Ilham. Iya. Karena kalau tidak saya nggak berani mendahului dengan program-program seperti ini. Jangan sampai menjadi sebuah persoalan-persoalan perselisihan hati. Yang ingin kita bangun adalah kesatuan hati. Prof, sebetulnya kalau saya lihat endingnya itu, bagaimana kita bisa membuat insinyur, mungkin saya perubah sedikit, insinyur yang berperadaban dan yang humanistik. Itu memang kata kuncinya ada di Dewan Insinyur. Salah satu gongnya. Iya. Tapi itu adalah kausa primanya. Itu exactly yang saya mau sampaikan. Cuman kausa saya nggak nyampe primanya bahasanya. itu adalah Dewan Insinyur Indonesia. Dan itu adalah mimpi semenjak tahun 2014, Prof. Iya. Semenjak ada peraturan nomor 11 tahun 2014 yang mengamanatkan adanya sebuah Dewan Insinyur Indonesia dengan kemampuan untuk berwenang membuat kebijakan dan mengawasi pelaksanaan keinsinyuran Dewan Insinyur ini sangat powerful dan bisa menciptakan peradaban yang diingini oleh Insinyur Indonesia. Betul. Dan ini 10 tahun Prof masih jadi mimpi dan cerita. Tapi Prof kenapa berani menyebutkan? Ya, mimpi itu jangan terlalu lama. Mimpi mewujudkan diri. Kalau terlalu lama itu menjadi halusinasi ya. Nanti angan-angan yang tidak jelas. Kalau menurut saya harus bisa mendampingi ketua umum terpilih. Karena ini program ketua umum terpilih. Jadi kalau saya dikatakan nanti kalau Pak ATM menjadi wakil ketua umum, DI itu akan dilaksanakan apa? Pada saat jadi ketua umum. Oh tidak, justru pada saat sekarang. Mendampingi, membantu secara aktif ketua umum BI yang ditetapkan itu untuk berjuang, mewujudkan, menginisiasi aktif terbentuknya DI. Jadi rasanya Prof ini agak beda ya Prof? Agak lain Prof ini. Iya. Prof ini adalah calon waketum yang mempunyai program yang sudah align dengan ketum. Betul. Ini agak lain ini Prof. Itu ada filmnya loh Prof. Iya. Agak lain. Dan salah satu mimpinya Prof dan juga mimpinya Pak Ilham adalah dalam periode Pak Ilham, Prof akan bekerja sama dengan Pak Ilham untuk mewujudkan terbentuknya sebuah Dewan Insinyur Indonesia. Iya. Dan itu usaha yang luar biasa berat karena Dewan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Prof. Betul. Jadi salah satu target yang pernah kami bicarakan pada tanggal 18 Januari tahun 2024 itu adalah tahun 2026 itu harus terbentuk DI. Kalau tidak, ini masyarakat keinsinyuran makin bertanya-tanya. Betul, Prof. Karena legalitas yang dijalankan oleh PI menjadi sebuah pertanyaan. Betul, Prof. Kalau ini nggak legal, orang nggak mau. Betul, Prof. Setri untuk apa? Betul, Prof. SKI untuk apa? Jadi insinyur untuk apa? Apalagi jadi anggota BI. Betul, Prof. Tidak ada sesuatu yang menjadi ikon legalitas. Pengikat kita, Prof. Pengarah kita. Dalam tanda kutip, alat guru kita. Kalau kita karawitan ada gurunya kita, Prof. Jadi Prof mau bicara sama saudara-saudara insinyur Indonesia semua, Prof berjanji bahwa kalau Prof diberikan amanah menjadi wakil ketua umum, Prof akan bekerja sama sekuat tenaga dengan Pak Ilham untuk mewujudkan Dewan Insinyur Indonesia di tahun 2024. 2024, 2027. Ya, efektifnya 2025, 2026, 2027. Baik, efektifnya. Saya ulangi lagi. Jadi Prof ATM bercerita sama saudara-saudara semua lewat podcast ini bahwa saudara-saudara insinyur seluruh Indonesia, Prof ATM berkata bahwa jika beliau diberikan amanah untuk menjadi wakil ketua umum di tahun 2024
4 Ini, 2027, ya. maka dalam periode itu Prof akan bekerja sama dengan Ketua terpilih Pak Ilham Habibie untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama. Guru kita yang mengarahkan seluruh insinyur Indonesia adalah terbentuknya Dewan Insinyur Indonesia. Iya, Betul Prof? betul. Insya Allah Prof, minimal dari saudara-saudara insinyur Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, minimal saya Prof. Ya. Saya titipkan mimpi saya kepada Prof. Oh, saya siap menerima titipan mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi sahabat saya PII seluruh Indonesia, jangan ragu untuk membangun sebuah cita-cita, mewujudkan sebuah cita-cita. Cita-cita kita yang paling esensial di dalam PII adalah kita mewujudkan Dewan Insinyur Indonesia. Sekalipun itu akan berhadapan dengan rintangan yang 1000 macam rintangan. Tetapi niat yang baik, wakaf yang baik, tentu kami tidak dikerdilkan oleh Tuhan. Tentu Amin. kami tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Maka ini adalah upaya kita bersama. Kalau tidak ada DII, maka PII menjadi tidak dicintai oleh masyarakat keinsinyuran. Bayangkan, lembaga yang mengatur keinsinyuran tidak dicintai oleh masyarakat keinsinyuran. Salah satunya adalah karena belum terbentuknya Dewan Insinyur Indonesia yang dia bertugas sebagai regulator dan supervisor. PII bertugas sebagai eksekutor dan fasilitator. Dan ke depan HKK, Himpunan Keahlian Keinsinyuran, adalah sebagai operator di dalam menyelenggarakan sertifikasi keinsinyuran. Prof, kita sudah sampai di ujung acara Prof. Dan saya ingin mengulangi lagi, saya akan saya ajak bahwa saudara-saudara insinyur se-Indonesia, bagi mereka yang mempunyai mimpi yang sama dengan saya, bagi saudara-saudara insinyur yang mempunyai mimpi terwujudnya Dewan Insinyur Indonesia, kami mohon doa restunya buat Prof ATM. Semoga Allah berkenan memberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan kepada beliau. Amin. Untuk bisa mewujudkan mimpi ini. Amin. Terima kasih banyak Prof. Selamat sore. Selamat sore Mas Bugi. Terima kasih banyak. Ya, harus ingat ATM akan terus menginspirasi. ATM akan terus menginspirasi, membangun peradaban insinyur Indonesia yang humanistik. Ditandai dengan janji pertama, pembentukan Dewan Insinyur Indonesia. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.